Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan honoris semuanya? Jelang penutupan H-5 pendaftaran P3K gelombang pertama, kita akan simak lagi 15 pesan BKPSDM. Jangan ragu untuk submit ya, submit sekarang. Dan sekarang server SS Yayasan mulai down ya. Jangan sampai Bapak Ibu nanti di akhir penutupan mengalami kendala. Bagaimana info lengkapnya terkait pesan ini? Silakan simak video ini sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan SS Yayasan yang mulai ramai, Bapak Ibu, di sini ada juga yang bertanya, Assalamualaikum Pak, SS Yayasan gangguan ya, saya masuk tak bisa-bisa. Saya jawab lagi ramai ya. Kemudian informasi dari BKD juga ini khususnya untuk Bapak Ibu di Kepri ya. Alhamdulillah Mas, untuk penandatanganan suket tidak jadi masalah ya, BKD memahaminya. Ini jawaban Pak Dedi perihal yang sudah resum dengan TTD Kapsek untuk guru ya. Berarti sudah aman, tidak ada masalah terkait resum bagi rekan-rekan yang sudah menggunakan suket tanda tangan kepala sekolah. Ini khusus untuk guru di Kepri. Kemudian informasi yang lainnya dari BKD, informasi dan pesan BKD kepada pelamar P3K khususnya guru dan teknis. Untuk guru, jika per tahun ada 2 SK, di mana masing-masing SK diberikan per semester, maka disarankan agar menginput data per semester saja pada kolom portofolio, agar dapat terlihat dan menjadi bahan analisa verifikator. Meskipun ini bisa digabung sebenarnya menjadi satu pada satu unggahan ya nanti. Kalau mau diinput per tahun juga boleh ya ini ya, dengan catatan masukkan data SK dan unggah SK dengan lengkap, yaitu keduanya. Kemudian untuk pemilihan formasi khusus P3K teknis, ini ada keterangan tambahan. Sekali lagi kami tegaskan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut. Apabila di kantor Bapak Ibu ada formasi, silakan lamar di formasi itu. Apabila jika formasinya itu pas di bidang seksi bagian tempat Bapak Ibu bertugas hari ini, nah itu silakan daftar. Boleh turun status pendidikan minimal misalnya dari S1 ke SMA, ini berarti downgrade ya, tidak menjadi persoalan. Atau silakan lamar ke bidang seksi bagian lain asalkan memenuhi kriteria linearitas pekerjaan. Artinya pengalaman Bapak Ibu relevan. Kemudian apabila di kantor Bapak Ibu tidak tersedia formasi, silakan melamar ke kantor dengan tugas pekerjaan sama persis dengan tugas Bapak Ibu di kantor San ini. Untuk San ini artinya ini mendaftar di kantor lain ya. Kami sangat menyarankan agar peserta melamar sesuai pendidikan dan tidak turun grade. Ya ini misalnya disarankan, tapi kalau memang tidak bisa, ya mau apa lagi ya. Gampangnya begini, silakan Bapak Ibu daftar ke kantor mana Bapak Ibu sering berurusan terkait kerjaan Bapak Ibu selama ini. Biasanya bisa dipastikan itu hampir memiliki kesesuaian dan berkaitan kerjanya dengan kerja rutin Bapak Ibu. Kalau selama ini bertugas ngurusin SPJ, kemungkinan besar Bapak Ibu linear dengan urusan pengelolaan keuangan. Silakan melamar di pekerjaan di kantor-kantor yang mengelola keuangan ini ya, yang mengelola SPJ. Tidak mesti di BPKD ya. Bisa juga ke sekretariat dinas kantor yang mengurusi urusan ini juga. Gitu juga kalau selama ini ngurusin mutasi, pengadaan pegawai, pengangkatan dan pemberhentiannya, kemungkinan besar tugasnya linear dengan urusan kepegawaian. Tidak mesti ke BKD. Boleh ke sekretariat dinas yang juga ngurusin kepegawaian, tetapi ini juga harus dilihat ya dengan detail, terangkan dengan jelas pada portofolio apa yang jadi tugas pokok Bapak Ibu. Nah ini saran ya bagi rekan-rekan yang khususnya dalam pemilihan formasi. Lagi mohon diingat, linearitas ini sah secara hukum setelah diterangkan oleh kepala kantor tempat tugas Bapak Ibu saat ini melalui surat pernyataan yang bermaterai. Nah, ini ada yang tidak bermaterai juga ya. Oleh karena itu buat dengan jujur. Kalau tidak linear jangan memaksakan untuk dibuat linear atau relevan. Kami tidak mau ambil risiko seperti tahun sebelumnya di mana kepala kantor Bapak Ibu merasa terpaksa menandatangani karena asumsi yang bersangkutan penting. Ya bisa ikut ujian dulu. Jadi kalau nanti ada aduan bahwa peserta ini tidak linear, tugasnya yang kami terima saat masa sanggah atau misal selama tugasnya adalah cleaning service, tetapi sekarang melamar di administrasi, mengambil jatah formasi tenaga administrasi yang sekarang sudah bertugas, dan ini dituangkan dalam surat pernyataan, maka ini akan menjadi persoalan. Kami tidak segan untuk menjadikan surat ini dasar pembatalan kelulusan dan mengambil tindakan tegas. Jadi Bapak Ibu benar ya bahwa
Pengalaman itu memang tidak asal buat, tapi memang Bapak Ibu sebagaimana selama ini bertugas harus sesuai. Makanya diperlukan SK itu ya. Mohon dipahami ini bukan ancaman tetapi penegasan agar tidak ada tindakan kecurangan. Mohon jaga integritas dengan tidak mengubah, menambah atau mengurangi isi SK yang saat ini sudah ada. Sebagai gambaran, pada masa sanggah nanti kami akan berikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh peserta untuk mengajukan aduan sanggahan terkait linearitas kerja. Apabila kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak linear atau dipaksakan dan secara sah terbukti, maka pelamar akan kami batalkan kelulusannya. Mohon dipahami, lebih baik jujur menyatakan bahwa ini tidak linear walaupun mendaftar dan kemungkinan tidak lulus administrasi serta tidak ikut ujian. Daripada lulus sekarang nanti ditemukan bahwa ternyata tidak linear pada saat penetapan NIP atau ditemukan bahwa masa kerjanya terputus. Ini sudah terjadi juga di tahun sebelumnya dan bersangkutan kami batalkan kelulusannya. Jadi mohon Bapak Ibu pahami. Untuk akreditasi, kami baru lihat pada tampilan akun pelamar tidak ditemukan adanya kolom khusus untuk unggah dokumen akreditasi. Silakan satukan saja file akreditasi ini dengan ijazah dan diunggah bersama ijazah. Boleh perguruan tinggi, universitas tinggi, boleh jurusan, yang penting sesuai masa kelulusan. Nah, ini berkaitan dengan akreditasi bagi yang diminta ya, akreditasi ini. Tapi untuk teknis saya sudah mengalaminya, tidak diminta akreditasi. Bagaimana jika tidak ada akreditasi? Sejauh ini tidak ada informasi, namun silakan unggah saja dulu yang ada. Asumsi kami karena tidak disediakan kolom khusus, boleh jadi ini sifatnya sunnah ataupun boleh-boleh saja. Kemudian Bapak Ibu lanjutannya, pesan Badan Kependudukan soal pengunggahan dokumen. Bapak Ibu, untuk pengunggahan dokumen silakan gunakan alat bantu scan apapun, baik cam scanner ataupun mesin scan. Prinsipnya sampai dokumen dengan resolusi yang baik, jadi info di dalamnya bisa terbaca. Jika info pada dokumen tersebut, misalnya SK ijazah, itu tidak utuh, terpotong atau tidak jelas, itu bisa menyebabkan TMS. Untuk SK, bagi yang belum unggah, upayakan scan SK asli ya. Bagi yang sudah unggah dan kondisinya bukan asli, tidak stempel basah, sejauh ini sih sebenarnya tidak masalah dengan catatan di-scan dengan lengkap, tidak terpotong hasilnya dan tidak buram. Dokumen hasil scan juga jelas, tidak pecah, tidak miring, dan tidak kabur. Jadi, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ini sinkron bahwa boleh ya fotokopi. Kemudian Bapak Ibu, ini tambahan lagi peringatan bagi Badan BKD untuk pelamar P3K. Ini peringatan. Untuk SK sukarela, silakan mendaftar dan unggah saja dulu SK yang ada. Sementara ini belum ada arahan apapun dari BKN untuk hal itu. Asumsi kami untuk nakes dan guru mungkin lebih aman karena ada pembayaran baik bersumber dari bos maupun sumber lain sejenis. Kami khawatir kalau menunggu boleh jadi lewat dari tanggal 20 baru ada keputusan, artinya sudah lewat batas pendaftaran. Jadi kami sudah siapkan beberapa skema terkait SK sukarela, jadi daftar saja. Ini khususnya teknis yang diragukan karena penggajian mereka ya. Sebagai informasi kenapa secara hukum SK sukarela ini dipertanyakan, karena berdasarkan laporan yang masuk ke kami banyak yang penumpang gelap ya. Jadi clear ya, untuk SK sukarela daftar saja dulu sambil menunggu informasi berikutnya. Daftar saja dulu. Kemudian Bapak Ibu, ini pesan terakhir, informasi BKD kepada P3K guru lagi ya. Bagaimana untuk guru ya, bagaimana jika data saya tidak ditemukan, atau bagaimana jika pendidikan saya dianggap tidak linear, atau bagaimana jika setelah masuk ternyata jam mengajar saya tidak cukup. Ini sebenarnya sudah terkoneksi di Dapodik Bapak Ibu. Galatnya akan muncul informasi Dapodik. Tapi di sini informasinya, silakan hubungi Helpdesk Kemendikbud, ya pasti ya. Datanya sudah dikunci dari pusat sistem Kemendikbud, oleh karena itu silakan gunakan link untuk melapor ke Kemendikbud. Bahwa intinya ini terbaca di Dapodik Bapak Ibu. Kemudian bagaimana melihat linearitas pendidikan? Ini sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pendidikan saya D3, Manajemen Informatika, yang ada hanya D3 Manajemen. Atau apakah S1 Administrasi Negara sama dengan S1 Ilmu Administrasi Negara, atau bagaimana saya mengetahui jurusan yang sesuai dengan pendidikan saya? Nah, ini silakan cek kesesuaian mata kuliah wajib kedua pendidikan tersebut antara syarat pendidikan yang tercantum dengan pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Misalnya D3 Manajemen dan D3 Manajemen Informatika, apabila terdapat kesesuaian minimal 70% mata kuliah wajib pada keduanya, silakan mendaftar. Jika tidak sampai 70% kesamaannya, maka dianggap tidak sama. Kemudian antara D4 dan S1, ini aturannya sebenarnya lebih jelas.
walaupun dianggap setara, tapi kalau yang diminta hanya salah satu, misalnya hanya S1 atau D4 saja, maka yang lainnya tidak bisa mendaftar. Jadi kalau S1, D4 tidak bisa. Kalau diminta D4, S1 tidak bisa. Sama analoginya antara SMA dan SMK. Sama dan setara kan, tapi kalau formasinya mensyaratkan SMA, maka SMK tidak sesuai kualifikasi. Begitu pula sebaliknya. Tapi Bapak Ibu, jika formasinya itu SLTA sederajat, maka kedua SMA dan SMK ini bisa masuk di dalamnya ya. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang baru kita dapatkan jelang penutupan H-5 pendaftaran gelombang 1 P3K 2024. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.